Coaching Alur Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini kami akan mempraktikkan kegiatan supervisi akademik, di mana di putaran pertama ini saya Lydia Anggreni Anuri sebagai pengamat dan Bapak Dedi Asrizal sebagai coach dan Ibu Alfi Mustika Reni sebagai kuci. Baiklah, kita masuk pada kegiatan pra-supervisi. Assalamualaikum Pak Dedi. Ya, Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Begini Pak Dedi, sebelum melakukan kegiatan kucing, mari kita berdiskusi mengenai kompetensi inti kucing melalui alur tirta ya. Pada kesempatan ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, yaitu alur tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti alur ini dapat terlihat jelas pada kegiatan kucing nanti. Dan izin Pak Dedi ya, pada kesempatan ini, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada kehadiran penuh Bu, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah itu Bu, 3 Bu. Oke, berarti ada 3 kompetensi kucing yang ingin Bapak kembangkan ya? Iya. Kira-kira dari 3 kompetensi ini, bagian kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin Bapak observasi nih? Kalau secara spesifik saya lebih ke untuk bagian yang ini Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Menurut Pak Dedi, apa ya indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan berbobot ini? Harapan saya, coach nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan bisa memunculkan ide-ide yang baru, gitu Bu. Baik, terima kasih Pak. Silahkan lanjutkan kegiatan kucingnya bersama Ibu Alfi. Saya dari sini mengamati dan mencatat hal-hal yang saya anggap penting untuk diobservasi. Silakan Bapak Ibu. Iya. Halo Ibu, Assalamualaikum Bu Alfi. Bu Alfi, Assalamualaikum. Halo Ibu, suaranya nggak kedengaran Ibu, bisa di apa? Sorry. Baru. Oke. Assalamualaikum Ibu Alfi, gimana kabarnya hari ini? Sehat Ibu? Waalaikumsalam, sehat. Pak Dedi gimana? Sama, alhamdulillah sehat juga saya Bu. Nah, gini Bu ya, jadi kita bincang-bincang sedikit nih Bu mengenai standar proses. Tahu kan Bu ya, kalau guru biasanya ada standar proses pembelajaran kalau kita di sekolah itu ada standar proses pembelajaran yang kita punya gitu Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu nih sehubungan dengan itu, bagian mana nih Bu yang sangat perlu Ibu tingkatkan atau yang perlu Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan murid-murid yang berbeda-beda, Pak. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan bagaimana Ibu bisa memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu ya? Iya. Murid yang berbeda-beda tadi yang Ibu sebut. Nah, untuk indikatornya nih Bu, jika Ibu sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Ibu yang berbeda-beda tersebut nantinya, apa indikatornya Bu? Kalau menurut saya, indikatornya adalah jika semua murid saya bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah. Jadi mereka bisa menikmati proses belajar, kemudian mereka karena sesuai dengan gaya belajar dan juga kebutuhan belajar mereka, kecepatan belajar mereka masing-masing. Oh gitu. Jadi indikatornya semua murid Ibu memahami konsep gitu Bu ya? Konsep yang Ibu akan ajarkan dan mereka bisa menikmati prosesnya gitu Bu ya. Nah, jadi sehubungan dengan itu kalau kita hitung skala pakai angka gitu Bu ya. Kira-kira antara 1 sampai 10 Ibu
berada di angka keberapa, Bu? Oh, untuk saat ini saya masih merasa di angka 6, Pak. Angka 6. Mungkin Ibu bisa jelaskan, angka 6 itu maksudnya yang bagaimana? Karena saat ini saya itu mengajar itu hanya mengakomodir ketiga tingkatan pemahaman saja, contohnya mudah, sedang, dan sulit. Jadi saya belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan belajar murid-murid itu sama sekali. Seperti itu. Nah, jadi tadi kan di angka 6 ya, Bu? 6 apa 7 tadi, Bu? 6 ya? Pak. Nah, Ya, 6. kalau di angka 6 berarti ada kemungkinannya ke depannya untuk ditingkatkan ya, Bu ya? Ada nggak rencana Ibu kira-kira mau meningkatkan apakah langsung ke 10 atau ke berapa gitu, Bu? Minimal 8 lah, Pak. 8. Nah, jadi untuk dari 6 ke 8, kapan Ibu mau memulainya gitu? Mulainya dalam waktu dekat sih, Pak. Oh, dalam waktu dekat Ya. gitu, Bu ya. Jadi seperti apa, Bu? Saya akan mencoba menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar murid-murid saya. Oh, gaya gitu, Bu ya. Jadi kalau untuk Ya. menyiapkan proses belajar yang mengakomodir tersebut itu, nah apa aja yang udah Ibu lakukan, Bu? Saya melakukan tes diagnosis awal murid berupa minat dan profil belajar murid, dan terkadang saya melakukan tes awal untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Dari data-data tersebut, saya melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi, iya benar. Iya, itu kata-kata agak susah disebutkan. Iya. Bisa berupa diferensiasi konten, diferensiasi proses, atau diferensiasi kemudian saya akan merefleksi aktivitas pembelajaran tersebut setelahnya. Oke, jadi diakhiri dengan refleksi ya, Bu ya. Nah, jadi Ibu sudah melakukan itu semua tuh, Bu? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Jadi kalau sudah dan akan. Sudah dan akan. Nah, apalagi yang perlu ditambahkan, Bu, kira-kira? Jika saya merasa murid-murid saya dalam kondisi yang jenuh, saya akan melakukan stop. Nah, stop itu stop, take a deep breath, observe, dan proses, dan juga mungkin sekali-kali ada ice breaking. Oke, stop dengan ice breaking. Ya. Ada lagi mungkin, Bu? Ada lagi yang lain? Apa ya, Pak ya? Ada, Pak. Mungkin dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Oke, pembelajaran yang inovatif. Nah, kira-kira kapan nih, Bu? Kapan akan bisa dilaksanakan itu, Bu? Rencananya saya akan melaksanakan dalam 2 minggu ke depan, Pak. 2 minggu ke depan, baik. Setelah rencana aksi dilakukan, nanti saya berharap kita bisa ketemu lagi ya, Bu ya. Kita akan melakukan refleksi. Jadi untuk hari ini saya terima kasih banyak atas waktu Ibu. Ya, terima kasih juga Pak atas sharingnya. Jadi saya bisa mendapatkan solusi dari apa yang saya pikirkan selama ini. Terima kasih, Pak. Oke, Bu. Jadi nanti kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu ya. Oke, semangat, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak Dedi Asrizal dan Ibu Alfi Mustikareni. Terima kasih atas praktik coaching yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pengamatan saya, secara garis besar alur Tirta pada kegiatan coaching ini sudah sangat terlihat jelas, baik itu dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian dari segi kompetensi yang ingin Pak Dedi kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, ini juga sudah sangat terlihat sekali, di mana Pak Dedi bisa memancing solusi-solusi dan ide-ide kreatif dari Ibu Alfi, sehingga Bu Alfi memiliki ide-ide yang wow seperti itu ya, untuk meningkatkan proses pembelajarannya. Saya rasa kegiatan coaching ini sangat baik sekali, Pak Dedi. Iya, terima kasih banyak Ibu. Kami udah cukup terbantu gitu, nah Bu. Iya. Nah, Pak Dedi tadi kan telah berhasil mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot nih. Nah, ya, benar, Bu. jika Bapak diberikan kesempatan kembali nih untuk melakukan aktivitas coaching,
Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak observasi? Oh, kalau untuk kedepannya saya rencananya pengen ini Bu, mengembangkan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Itu, Bu. Oke, baik. Berarti masih ada 2 kompetensi lagi ya yang Iya, ingin masih Bapak ada utang kembangkan 2. ya? Oke, semoga nanti diberikan kesempatan ya Pak Dedi untuk bisa Iya, mengembangkan Bu. kompetensi yang lainnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas praktik kucing yang luar biasa. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.